Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat berdiskusi di mata kuliah pengantar manajemen pada hari ini, dan pada hari ini kita akan membahas tentang etika dan tanggung jawab sosial terhadap perusahaan. Sebelum kita memulai diskusi pada pagi hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan tim yang akan memaparkan materi, yaitu saya sendiri Muhammad Arus Al-Amin, kemudian nanti ada saudari Putri Partisia Poni, saudara Arsil Azim, dan juga ada saudara Muhammad Ulul Albab. Baik, tanpa memperpanjang waktu, marilah sama-sama kita mulai dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk yang pertama ini kita akan berikan kesempatan kepada saudari Putri Patricia Poni. Kepada saudari dipersilahkan. Pengertian etika bisnis. Etika bisnis adalah kode etik yang diterapkan sebuah entitas bisnis atau perusahaan untuk melakukan bisnis. Dengan kata lain, etika bisnis merupakan panduan atau tuntunan bagaimana sebuah perusahaan seharusnya dalam menjalankan kegiatan usahanya. Tanggung jawab sosial. Sosial merupakan wujud kepedulian suatu entitas pada masyarakat dan lingkungan di sekitarnya di mana ia berada. Istilah lingkungan sekitar ini meliputi konsumen, supplier, karyawan, kreditor, lingkungan, komunitas, masyarakat, dan sebagainya, sehingga tanggung jawab sosial perusahaan merupakan bagian dari etika bisnis. Selanjutnya akan dibahas oleh Saudara Albab. Oke, selanjutnya pendekatan dasar etika bisnis. Yang pertama, utilitarian approach, itu pendekatan utilitarian berpendapat bahwa setiap tindakan harus didasarkan pada konsekuensinya. Di situ yang kedua, individual approach. Pendekatan ini berpendapat bahwa setiap orang dalam tindakan dan kelakuannya memiliki dasar yang harus dihormati. Yang ketiga, justice approach. Itu adalah para pembuat keputusan mempunyai kedudukan yang sama dan bertindak adil dalam memberikan layanan kepada pelanggannya, baik secara perorangan maupun kelompok. Macam-macam tanggung jawab sosial perubahan. Yang pertama, tanggung jawab sosial terhadap konsumen. Yang kedua, tanggung jawab sosial pada karyawan. Yang ketiga, tanggung jawab sosial kepada pemegang saham. Yang keempat, tanggung jawab sosial kepada lingkungan. Yang terakhir, tanggung jawab sosial kepada komunitas. Selanjutnya akan dilanjutkan kepada Saudara Arsil Azim. Manfaat perusahaan. Yang pertama, memberikan citra positif dan nilai lebih bagi perusahaan. Yang kedua, mengurangi biaya akibat dicegahnya kemungkinan terjadinya friksi, baik internal maupun eksternal perusahaan. Meningkatkan motivasi untuk semua pihak yang terlibat, dan lain sebagainya. Mendapat cakupan peliputan yang luas terutama pada konsumen perusahaan. Baik, kita telah sampai pada penghujung diskusi. Pada akhirnya kita bisa simpulkan bahwa
etika itu memang tidak bisa dilepaskan dari semua aspek. Tidak hanya etika terhadap diri sendiri ataupun kelompok masyarakat, tapi juga terhadap perusahaan. Bagaimana etika perusahaan terhadap lingkungannya, etika perusahaan secara institusi kepada orang-orang yang bergerak di dalamnya, dan juga bagaimana tanggung jawab yang diemban oleh perusahaan kepada masyarakat, terutama di lingkungan sekitar perusahaannya sendiri. Ini menjadi suatu hal yang krusial dalam manajemen karena menyangkut tentang kelangsungan perusahaan kepada masyarakat. Karena ini sangat penting bagi perusahaan itu sendiri dan menjadi sebuah legitimasi terhadap masyarakat yang akan menilai bagaimana sebuah perusahaan itu berjalan. Apakah dia bisa menjadi partner yang baik bagi sosial dalam masyarakat atau sebaliknya justru menjadi murder bagi masyarakat di sekitarnya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada hal-hal yang ingin disampaikan atau ditanyakan, silakan. Dan kami berharap apa yang kami sampaikan ini juga bermanfaat bagi kita semua dan bisa dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat. Dan juga ini menjadi sebuah pencerahan ilmu baru bagi kita. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.